Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Batu Ampar dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya berkesempatan berbincang-bincang dengan Kepala Desa Batu Ampar, Bapak Herwan Iskandar. Kita akan ngobrol tentang ketahanan pangan. Intinya adalah bagaimana Desa Batu Ampar bisa menghadapi suasana pandemi seperti sekarang ini terhadap ketahanan pangan. Kira-kira apa nih Pak Kades, langkah-langkah yang dihadapi oleh Desa Batu Ampar ini untuk menghadapi ketahanan pangan yang mungkin saja agak bermasalah ke depan? Prinsipnya begini, kalau saya ketika kemarin itu dilantik menjadi kepala desa dan itu masuk ke dalam bagian visinya saya, soal ketahanan pangan desa itu adalah hal yang mutlak harus dibangun secara mandiri oleh desa. Iya. Dengan potensi yang dimiliki, karena kebetulan Desa Batu Ampar itu adalah merupakan daerah perkebunan, daerah pertanian, sehingga sangat memungkinkan untuk membangun ketahanan pangan secara mandiri di desa. Artinya ini bukan soal adanya COVID ya, tapi memang program desa ya. Iya, COVID saat ini menjadi salah satu faktor penyebab yang juga harus kita perhatikan ini. Tetapi sebenarnya itu secara sadar bagi saya bahwasanya ke depan memang seluruh orang akan mengalami krisis pangan. Iya, iya. Apa yang menjadi penyebab? Pertama, setiap hari tentunya angka jumlah pertumbuhan penduduk itu akan selalu lebih tinggi daripada angka kematian, sehingga mendorong kebutuhan akan pangan itu semakin hari semakin bertambah. Pertama, terus yang kedua, dengan pertumbuhan manusia itu tentu juga akan mengurangi potensi lahan. Lahan pasti juga akan berkurang karena orang butuh tempat tinggal, sehingga itu pasti akan mengurangi lahan. Kemudian lagi belum dari sisi pembangunan infrastruktur, pengalihan fungsi lahan, perubahan iklim, nah, itu juga menjadi faktor-faktor penyebab akan terjadinya krisis pangan itu. Nah, artinya kan dengan anomali cuaca misalnya kan, orang akan berpotensi gagal panen. Gitu. Terus langkah-langkah yang diambil apa nih Pak Kades? Nah, kalau kami secara mandiri tentunya yang harus dilakukan adalah pertama, karena kita masih bergantung kepada karbohidrat misalnya kan, secara mayoritas, mungkin untuk melakukan itu mengkonsumsi beras untuk 10-20 tahun ke depan akan menjadi hal yang sulit bagi kita. Sehingga perlu disiasati dengan membangun ketahanan pangan itu dengan tanaman-tanaman lain sejenis, misalnya saja umbi-umbian misalnya kan. Makanya muncullah kebijakan soal bagaimana menanam gadung untuk cadangan pangan, pengembangan keladi atau talas misalnya kan di sela-sela perkebunan kopi itu, dan hal-hal yang lain yang bisa dikembangkan oleh masyarakat. Silakan saja pada prinsipnya gitu. Artinya memang soal kerawanan pangan itu dalam jangka waktu yang panjang, mau tidak mau itu akan terjadi. Gitu. Banyak hal ya tadi sebagaimana setelah kita jelaskan kan gitu. Banyak faktor yang akan memungkinkan bahwa ke depan tidak hanya Desa Batu Ampar artinya ya. Artinya ini problem secara menyeluruh global, problemnya ini adalah problem global. Dan itu tidak banyak disadari sebenarnya oleh oleh orang. Gitu. Hari ini orang berpikir bahwa dia masih bisa membeli beras, masih bisa membeli umbi-umbian yang lain dengan harga yang mudah. Dulu saya pernah mengatakan sekitar tahun 2000
2006, 2007, Ya. bahwasanya 10 tahun ke depan kita akan mengalami apa namanya itu membeli beras setara harga 200.000, dan itu terbukti hari ini. Iya, iya. Nah, maka kemudian akan sangat memungkinkan 10-20 tahun ke depan kita akan membeli harga beras itu bisa 1,5 juta atau 500.000 misalnya per kaleng kalau istilahnya itu kan. Lalu kalau sudah seharga demikian, siapa yang akan bisa makan beras? Oke, ini artinya akan antisipasinya adalah ketika harga beras ini kemudian melonjak, yang akan mempengaruhi daya beli masyarakat, ya. Sehingga kita perlu mengantisipasi dengan pangan pengganti, ya. Pangan pengganti Dari beras, ya, yang diperkirakan harganya akan lebih jauh di bawah harga beras, ya. Iya, itu. Karena begini lah, untuk kita ketahui bahwa untuk di kita saja di wilayah Kabupaten Kepahyang, kemudian Rejang Lebong, Bengkulu, Lebong misalnya kan, ya potensi lahan itu kan sudah sangat jauh berkurang. Lebong misalnya kan berapa hektar itu berkurang setiap tahunnya itu untuk dialih fungsi lahan gitu, dialih fungsikan lahannya itu. Kemudian misalnya Rejang Lebong sudah berapa banyak alih fungsi lahan menjadi perumahan dan sebagainya, itu. Artinya, Kepahyang juga begitu. artinya sawah sudah agak berkurang, ya. Iya. Sehingga nanti akan mengurangi produksi berasnya, kira-kira begitu, ya. Iya. Karena kan akan berlaku hukum pasar Iya, itu gitu. Artinya supply and demand. Kalau misalnya kebutuhan tinggi, barangnya sedikit, harga pasti tinggi. Kan begitu. Jadi itu salah satu kenapa kemudian Batu Ampar ini punya program yang sekarang sudah berjalan. Kita sudah berjalan, itu kita lakukan secara swadaya. Itu kita dorong masyarakat untuk segera secara bertahap melakukan membangun alternatif pangan. Sebenarnya ini kan bukan hal yang baru. Iya, betul. Ini juga sudah diajarkan oleh nenek moyang kita terdahulu. Kalau punya lahan itu tanamlah ini umbi-umbian yang kira-kira nanti ketika kita tidak memiliki beras kita bisa makan ini, gitu sebenarnya kan. Bukan hal yang baru. Iya. Kenapa pilihannya itu kemudian talas? Kenapa tidak misalnya singkong atau apa? Itu kebetulan saja. Sebenarnya kan tidak harus talas. Cuman kan begini, kalau yang talas itu karena dia yang paling mungkin hidup di sela kopi. Oh, itu alasannya, ya. Kalau dirambat kopinya mati. Oh, begitu. Dia akan mengalahkan kopi, kan begitu. Karena kita kan potensi kita kan kopi. Iya. Artinya tidak memerlukan lahan baru, ya. Tidak perlu membuka lahan. Kemudian kalau gadung misalnya yang kita coba canangkan, suruh masyarakat tanam, itu pun juga tidak harus membuka lahan. Iya. Gitu. Ya, artinya bisa tanam tumpang sari, ya. Bisa tanam tumpang sari. Di sela-sela pohon kopi yang memang penghasilan utama dari petani di desa sini, ya. Iya, itu yang kita sebut. Ya, ada prinsipnya sebenarnya begini. Kalau saya itu bagaimana ya masyarakat ini tidak khawatir akan kekurangan pangan di masa-masa yang akan datang, kira-kira begitu. Di masa Covid seperti sekarang ini kan mungkin sudah punya manfaat, ya, yang mungkin sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat juga, kan, karena memang selama pandemi ini kan daya beli masyarakat itu agak menurun, begitu, ya. Mungkinkah sudah dimanfaatkan juga oleh warga Batu Ampar ini memanfaatkan pangan alternatif selain beras itu? Sejauh ini belum, ya. Belum untuk dikonsumsi secara masa pengganti beras belum. Artinya kan begini, karena masyarakat masih mampu beli beras. Enggak, artinya sebagai selingan mungkin sudah, ya. Sudah, kalau itu dia sudah. Kemudian juga kan begini, kalau toh misalnya kelangkaan terhadap beras misalnya itu kan tidak terjadi. Loh, ini kan bisa dijual. Iya, artinya kan bisa menjadi salah satu produk yang itu bisa menghasilkan uang masyarakat, kan gitu. Ya, artinya kan pangan di sini kan bukan berarti kemudian untuk konsumsi warga Batu Ampar sendiri, tidak. Artinya pemahamannya adalah bagaimana kemudian dari
produksi yang dihasilkan itu bisa menghasilkan nilai ekonomi ya? Nilai ekonomi. Tetapi pada prinsipnya itu kita ingin masyarakat itu siap. Ya. Nah, itu yang paling penting sebenarnya kan. Masyarakat itu siap ketika memang misalnya nanti terjadi kerawanan pangan, kita sudah terbiasa karena kita sudah lahan-lahan yang tersisa yang kita miliki itu sudah ya, terdapat tanaman pangan yang siap untuk dikonsumsi. Oke. Baik, mungkin itu. Iya. Pak Kades, terima kasih. Ya, mudah-mudahan ini rencana atau planning ke depan dalam rangka ketahanan pangan ini mungkin atau kita harapkan bisa berjalan dengan baik, Amin. lancar, dan mendapat dukungan dari seluruh warga masyarakat. Amin. Demikian saja sahabat Batu Ampar dimanapun Anda, obrolan saya dengan Pak Herwan Iskandar, Kepala Desa Batu Ampar. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di program yang sama di lain kesempatan.